Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa pendapatan bisnis itu, kayak naik roller coaster. Kadang naik, kadang turun drastis. Nah, hari ini kita mau coba bedah tuntas satu sumber visual yang menarik banget nih dari Eric Partaker. Judulnya, Cara Membangun Sales Pipeline. Ini sebetulnya dibikin buat CEO, tapi menurut saya sih isinya relevan buat siapa aja yang pengen aliran pendapatannya lebih stabil. Jadi, misi kita kali ini yaitu menggali strategi intinya biar Anda bisa bangun sistem pendapatan yang lebih bisa ditebak lah, nggak cuma untung-untungan. Gimana menurut Anda? Setuju banget. Intinya itu gimana caranya mengubah harapan atau ya keberuntungan tadi jadi sebuah proses yang terstruktur. Sumber dari Partaker ini benar-benar kayak ngasih peta jalan gitu loh, biar keluar dari ketidakpastian pendapatan itu. Pendapatan yang stabil itu bukan sulap, tapi ya hasil dari sistem yang dibangun. Oke, sip. Mari kita langsung bongkar isinya ya. Jadi sumber ini tuh bagi prosesnya jadi 3 tahap utama. Ada attract, itu buat narik perhatian prospek. Terus ada nurture, ini buat memelihara hubungan. Dan terakhir, convert, ya, mengubah prospek jadi klien. Nah, ada catatan penting banget nih di sini. Jangan sekali-kali skip tahap nurture. Ini sering kejadian nih kayaknya. Betul. Banyak yang fokusnya mungkin ke attract, biar dapat banyak lead, terus langsung loncat ke convert. Padahal nurture ini jembatannya. Disinilah kepercayaan itu dibangun pelan-pelan. Tanpa hubungan yang dipupuk, ya konversinya pasti lebih susah kan? Bener banget. Itu krusial ya ternyata. Terus, untuk ngisi pipeline ini dari awal, dari mana aja prospeknya? Nah, sumber ini nekenin banget pentingnya pendekatan multi-channel. Jadi jangan taruh semua telur di satu keranjang, gitu istilahnya. Ada beberapa cara. Kayak inbound marketing, itu narik orang pakai konten bagus, SEO biar gampang dicari Google. Terus ada paid ads, ya pasang iklan di Google atau media sosial. Ada juga outbound, kita yang aktif menjangkau lewat email, telepon, atau LinkedIn. Sama satu lagi, kemitraan dan referensi. Kuncinya itu kombinasi. Jadi kalau satu kanal lagi turun, yang lain masih bisa jalan. Mesin pendapatan nggak langsung mati total. Menarik. Diversifikasi sumber itu penting ya. Ngomong-ngomong soal kanal, LinkedIn ini disebut khusus ya di sumbernya. Katanya profil kita itu kayak apa tadi? Etalase penjualan pribadi. Tips praktis banget soal LinkedIn, jadi profil kita itu harus dioptimalkan. Mulai dari bannernya, harus menunjukin kita punya otoritas di bidang itu, terus headline-nya, usahakan langsung jawab tantangan terbesar audiens kita. Bagian tentang juga penting buat cerita soal brand dan nilai kita. Lalu ada bagian unggulan atau featured, nah ini tempat bagus buat pamer lead magnet. Oh, lead magnet ya? Semacam umpan gitu kan ya? Iya, bener. Sesuatu yang bernilai yang kita kasih gratis buat narik data kontak prospek. Nah, terus yang krusial juga, posting secara konsisten. Sumber ini nyaranin 3-5 kali seminggu, biar orang cepet ngeh gitu kita ini nawarin apa sih sebenarnya. Oke, jadi lead magnet ini penting buat tahap attract ya, biar orang mau kasih kontaknya gitu. Contohnya apa aja nih yang efektif menurut Partaker? Bener banget. Lead magnet ini jembatannya dari orang cuma lihat-lihat profil, jadi mau mulai interaksi. Contohnya macam-macam sih, bisa checklist atau template yang praktis yang bisa langsung dipakai. Atau webinar, ini bagus buat interaksi langsung dan bangun otoritas. Bisa juga e-book atau laporan yang isinya dalam nunjukin kita ahli di industri itu. Atau bahkan komunitas eksklusif. Tapi sarannya bagus nih, nggak usah langsung bikin yang ribet. Mulai aja dulu dari PDF satu halaman, yang penting isinya benar-benar nyelesain satu masalah spesifik audiens Anda. Itu aja udah bisa jadi lead magnet yang kuat kok. Masuk akal banget. Nggak perlu muluk-muluk ya. Oke, jadi kita udah narik perhatian pakai lead magnet, terus udah nurture hubungannya. Habis itu, gimana kita tahu semua usaha ini efektif atau enggak? Pengukuran ya, pasti. Nah, iya, prinsipnya apa yang diukur itu yang bisa ditingkatkan. Sumber ini nyebutin beberapa metrik kunci. Misalnya, tingkat konversi. Berapa preferensi prospek yang akhirnya jadi klien? Terus, waktu respons, ini penting banget. Seberapa cepat kita nanggepin prospek. Sama satu lagi, rasio prospek ke klien secara keseluruhan. Nah, dari data-data ini baru kita bisa ambil tindakan. Konten mana yang bagus? Gandakan. Pesan mana yang kurang nendang? Perbaiki. Ada proses yang bisa diotomatisasi nggak? Ya otomatisasi aja. Idealnya tinjauan kayak gini dilakukan mingguan, biar lincah, nggak telat antisipasi. Oke. Nah, ini nih,
Bagian yang sering jadi tantangan buat banyak orang, termasuk saya mungkin, follow up atau tindak lanjut. Sumber ini bilang, kebanyakan deal itu terjadinya setelah 5 kali kontak atau lebih. Wah, kedengarannya banyak ya. Nggak takut dianggap ganggu gitu? Tapi kuncinya di sini bukan cuma soal jumlah kontaknya, tapi lebih ke kualitas dan relevansi tiap follow up. Jadi, jangan cuma, gimana Pak Bu, jadi beli nggak gitu terus. Sumber ini kasih saran jadwal yang menarik. Misalnya, hari ke-1 setelah kontak awal, ucapkan terima kasih, kasih nilai tambah lagi. Hari ke-3 sampai 5, mungkin bisa bagi cerita yang relevan sama kebutuhan dia. Hari ke-7 sampai 10, coba ajukan pertanyaan yang mancing diskusi, bukan jualan. Terus ya berkelanjutan aja, bagi wawasan baru, terhubung di LinkedIn. Intinya, ini soal bangun hubungan secara konsisten, bukan kayak nagih utang. Jadi kesabaran dan relevansi itu penting banget. Oke, jadi jelas ya polanya. Rangkumannya nih, kita udah bahas kerangka attract, nurture, convert, terus pentingnya punya sumber prospek yang macam-macam, jangan cuma satu. Lalu optimalkan LinkedIn sebagai etalase kita, gunakan lead magnet yang benar-benar ngasih solusi, ukur kinerja secara rutin, jangan lupa. Dan terakhir, lakukan follow-up yang persisten tapi tetap relevan dan ngasih nilai. Wah, ini kayaknya resep lengkap nih buat keluar dari roller coaster pendapatan tadi ya. Iya, bisa dibilang gitu. Ini sebuah sistem yang kalau dijalankan dengan benar, hasilnya bisa lebih terprediksi. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Dari semua komponen yang barusan kita bahas, entah itu soal sumber prospek, optimasi LinkedIn, lead magnet, cara ngukur, atau strategi follow up, kira-kira bagian mana ya yang saat ini terasa paling perlu perhatian lebih? Atau mungkin jadi hambatan terbesar di sistem Anda? Dan kalau udah kepikiran, langkah konkret kecil apa nih yang bisa Anda ambil mungkin dalam minggu ini, terinspirasi dari bahasan kita buat mulai memperbaikinya? Sedikit aja dulu nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih ide konkret dan juga semangat baru ya buat Anda semua. Terima kasih sudah menyimak.